Pancasona! Diceritakan, Patih Suwanda baku hantam dengan Rahwana karena berani memasuki kaputren permaisuri Raja Sasrabahu, yaitu Dewi Citrawati, dan ketika Rahwana ditusuk oleh Patih Suwanda, Raja Rahwana pun menggunakan ajian Pancasona yang diberikan oleh Subali. Pada akhirnya, Patih Suwanda pun mengalami ketiwasan, dan Raja Rahwana pun berhasil membunuh Patih Suwanda, sedangkan Dewi Citrawati lari ke hutan bersama para dayangnya. Teriakan Dewi Citrawati pun terdengar sampai ke pertapaan Sang Raja Sasrabahu. Prabu Sasrabahu pun berangkat dari pertapaannya menuju suara Sang Dewi yang ditangkap oleh Sang Rahwana. Ia pun berubah menjadi sang raksasa dan ingin membunuhnya. Namun, Sang Raja Sasrabahu ditegur oleh Sang Dewata, membiarkan ia hidup sampai nanti ia menitis kepada seorang kesatria gagah perkasa. Ia diberi wangsit agar ia menikmati soarga loka, dalam artian ia meninggalkan dunia yang fana ini, dan ia pun mengiyakan akan perkataan dewa, karena perkataan sang dewa tidaklah pernah berdusta atau menyalahi janji. Padahal pada waktu itu, Prabu Sasrabahu menang di hadapan Rahwana. Tenang Dewi, sebentar lagi kau akan bergelimang kemewahan di negeri. Buat apa hidup di negeri miskin seperti Mayaspati? Lepaskan! Aku tidak tergiur dengan kekayaanmu. Seluruh Mayapada akan mengutukmu karena kamu mencuri istri orang lain. Jangan takut istriku. Tunggu aku di dalam pertapaan. Untung Kakang segera datang. Raksasa itu benar-benar menjijikkan, Kakang. Hentikan amarahmu, Wisnu. Bukankah sudah saatnya ku hancurkan si angkara murka ini dari muka bumi? Hentikan triwikramamu, Wisnu. Rahwana tidak akan mati, karena begitulah ini dijanjikan para dewata kepadanya. Tapi dia telah mengacaukan ketentraman Mayapada. Mereka menyerang negeri-negeri kecil, kemudian menguasai negeri-negeri itu. Bukankah sudah saatnya dia dihancurkan? Belum saatnya, Wisnu. Bahkan kami datang ke sini untuk segera menghentikan tugasmu di Mayapada. Sebelum kamu akan menitis pada putra Prabu Dasarata dari Ayodhya yang bernama Sri Rama, dan Sri Laksmi akan menitis pada Dewi Sinta, putri Prabu Janaka dari negeri Mantili. Sang Prabu Sasrabahu menghentikan amarahnya, dan ketika itu, Sang Raja Rahwana dikalahkan oleh Sang Prabu Sasrabahu,
dan sempat membunuh Rahwana, tetapi, Sang Raja Prabu Rahwana, memamerkan akan kekuatannya, yang bernama, Ajian Pancasona, yang apabila tubuhnya menyentuh tanah, ia akan hidup kembali. Tetapi, karena Sang Prabu Sasrabahu diamahi oleh Sang Dewa, ia pun, mengurungkan akan niatnya, untuk membunuhnya, sehingga ia hanya memenjarakannya dan mengarak Sang Raja Rahwana, sembari mempermalukan Sang Raja Angkara Murka tersebut. Padahal, jika Prabu Sasrabahu mau ia akan menumpasnya, jikalau tidak ada titah Sang Dewa. Prajurit, seret Raja Angkara Murka itu ke kota raja. Mana rajanya? Itu dia. Sang Raja Rahwana, memang benar-benar dipermalukan. Kerajaan-kerajaan kecil yang pernah ditaklukkan oleh Rahwana meneriaki akan Rahwana, ada yang mengatakan, harus dibunuh dan lain-lain, sebagainya, sehingga membuat malu sekelas Rahwana. Kemudian Sang Prabu Sasrabahu berpidato kepada rakyatnya yang membuat semakin malu akan Raja Rahwana. Rahwana pun tertunduk karena dipermalukan oleh Sang Prabu Sasrabahu. Sebagai Maharaja dari negeri besar, bernama Alengka Dirja, yang berada di seberang lautan, dia telah mempermalukan raja-raja dan para menteri negeri lain karena dijadikan pecundang. Dia juga telah mengalirkan darah dari ribuan rakyat yang tidak berdosa karena kegemarannya membunuh. Dia tidak akan bisa terbunuh oleh senjata apapun. Tapi itu lebih baik karena dia akan merasakan karma palanya dalam seumur hidup di Mayapada ini. Karena tidak ada yang akan mampu melepaskan naga rantai kecuali oleh kehendakku.